Maaf, di sini rumah Quran kan? Ini saya tanya nih, santri atau teman-teman atau yang mengurus di sini, apa standar keberhasilan interaksi dengan Quran itu? Oke? Kalau ngaji itu dianggap benar ketika apa? Ketika hatam. Ketika banyak. Oke, lihat standarnya. Ini Allah yang sampaikan ya. Quran surah 35, Fatir. Ayat 32. Paling kiri sebelah atas di mushaf tuh. ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. Perhatikan kalimatnya, ayat 32. Quran surah 35 Fatir ayat 32. Lalu dengan keagunganku, aku berikan anugerah Quran itu diwariskan pada sebagian hamba-Aku. Maka ada di antara mereka yang mencoba menghafal, membaca Quran, cuma sayang tidak merubah mereka menjadi lebih baik. Zalimu li nafsi, malah dia zalim pada dirinya. Ya. Qurannya tidak merubah dia menjadi baik. Zalim itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini gelas, ada air untuk minum. Gayung, air untuk mandi. Ada orang minum pakai gayung, mandi pakai gelas. Zalim. Ada orang hafal, Qul huwallahu ahad, tapi lisannya mengatakan, maaf, semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama. Itu zalim namanya. Ada orang hafal ayat, la yasraqu minkum, jangan saling mencela, lalu dia mencela, itu zalim namanya. Jelas? Ada wa minhum muqtasid, ada ahli Quran yang paket hemat. Paket hemat baru untuk dirinya, belum bisa berbagi dengan orang lain. Cirinya apa? Nyender-nyender di tembok, ulang-ulang hafalan, baca, tapi diminta jadi imam, saya belum layak. Itu paket hemat. Oke? Baik. Yang berhasil siapa? Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Ada yang dengan izin Allah dia mendapatkan perubahan dari setiap ayat yang dia baca. Jadi ukuran standarnya bukan berapa banyak dihafalkan. Hafal banyak, bagus, luar biasa. Tapi yang diukur oleh Allah, berapa dari ayat itu yang merubah kita menjadi lebih baik. Itu poinnya. Makanya ayat Quran itu tematik. 114 surah, 30 juz, 6.236 ayat, 52.000 kosakata, itu ada tema. Imam Al-Bukhari mengeluarkan 97 tema dari 114 surah. Makanya kitabnya disebut Al-Jami'. Kita kenalnya Sahih Al-Bukhari. Padahal nama lengkapnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama kitabnya. Coba ulangi. Ini. Oke. Karena panjang kita singkat Sahih Al-Bukhari. Kitab saya, kata beliau, berisi tentang tematik judul-judul bertema yang saya sandarkan riwayatnya dan saya verifikasi dari Nabi tentang keseharian Nabi dan menu-menu sunnahnya dalam 24 jam. Dikeluarkanlah ayatnya di Quran, dibagi 97 topik. Setiap topik ayat Quran dulu, hadisnya kesimpulannya apa. Contoh, teman-teman selalu bertanya, Ustadz iman saya suka naik turun. Kalau naik semangat, kalau turun lemah. Gimana cara naikkan nggak turun-turun? Buka topik kedua, Kitabul Iman. 57 hadis. Nanti ada uraian subtopiknya. Apakah karena sebab pekerjaan, sehingga iman turun? Apakah sebab rumah tangga? Apakah sebab perilaku? Apakah salah makan? Itu lengkap 57 hadis. Diisi dengan ayat. Menunya begitu. Jadi ngaji Quran dulu itu, para sahabat komentarnya selalu begini, kami itu jarang ngaji melampaui 10 ayat. 5 ayat paling standar, paling banyak 10 ayat. Setelah mampu memahami, mengamalkan, baru kami tambah. Umar bin Khattab, hafal Al-Baqarah, itu kurang lebih hampir 20 tahun. Ya. Dengan amalnya. Dengan amalnya. Ya. Apakah pribadi biasa? Tidak, beliau jenius. Sangat jenius. Toha Hussein punya kitab tentang kejeniusan Umar. Abqariyah atau Umar. Nah, secara singkat gini, kalau saya pengen akselerasi, ya, waktu terbatas, ya, saya pengen akselerasi. Saya ingin pancaran takwa mengalir cepat ke semua bagian tubuh saya. Gimana caranya? Dengan satu amalan, saya kumpulkan semua keistimewaan tadi. Maka ada satu amal. Nah, ini rahasia di antara kita ya, bagi ini aja. Ada satu amalan yang saat dikerjakan, semua amal lain ikut dan mempercepat pancaran cahaya takwa kita. Itulah puasa.